Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Pertama, saya ucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada saya, sehingga pada kesempatan yang baik ini saya dapat melanjutkan pembuatan video pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan metode otak kanan. Ya, ini adalah video yang kedua. Di video yang kedua ini kita akan bahas tentang metode 42 sendiri. Jadi saya review lagi ya teman-teman. Saudara-saudara, di video yang pertama sudah saya sebutkan, saya katakan bahwasanya walaupun Anda semua sudah hafal 16 rumus tenses, akan tetapi ketika praktek berbahasa, ketika mempraktekannya berbahasa Inggris, terutama secara lesan ya, baik secara lesan maupun tulisan, tapi di secara lesan ini akan lebih banyak mengalami kesulitan. Mengapa bisa demikian? Karena sudah seperti saya sebutkan di video pertama, karena di sana memang ada kekurangan, yaitu tidak ada petanya. Ya. Oke, teman-teman, kita akan kupas tentang metode 42. Kenapa lebih banyak memiliki keunggulan dibanding metode konvensional, ya, artinya metode yang dipakai dari zaman dulu sekali, mungkin ketika saya masih kecil, masih SD. Kalau saya boleh berseloroh, dari zaman lebaran onta sampai sekarang ini metodenya masih itu saja ya. Jadi dengan menghafal 16 rumus tenses. Nah, oke teman-teman, apa dan bagaimana metode 42 ini? Metode 42 ini adalah yang seperti teman-teman lihat, pertama simbolnya adalah yang ada global dunia. 42 itu nama metode sendiri. Kemudian global dunia sebagai sebuah simbol dengan harapan bahwa suatu ketika nanti metode 42 benar-benar bisa go internasional ya, terutama masuk ke negara-negara yang bahasa nasionalnya bukan bahasa Inggris. Oke teman-teman, apa kelebihan metode 42? Jadi ketika teman-teman sudah paham apa itu angka 4 dan apa itu angka 2, teman-teman dijamin ketika berpraktek bahasa Inggris, ketika membuat kalimat dalam bahasa Inggris, susunan kalimatnya akan selalu benar, sesuai dengan tensesnya. Itu yang pertama. Yang kedua, waktunya juga tidak lama ya. Dengan metode 42, Anda mikirnya akan cepat ya, akan lebih cepat. Oke, teman-teman. Kita bahas tentang 4 itu apa, 2 itu apa. Jadi, kenapa 4 ini, angka 4 dan angka 2 merupakan magic number atau angka unik? Karena pertama, angka 4 ternyata adalah merupakan intisari dari seluruh rumus tenses yang ada. Jadi di antara 16 rumus tenses itu ternyata ada 4 tenses yang merupakan intisarinya. Apa yang dimaksud dengan intisari ini? Intisari di sini maksudnya adalah bahwa ketika kita berbicara, ketika kita menulis dalam bahasa Inggris, ada 4 rumus tenses yang selalu terpakai. Jadi kalimat apapun yang keluar dari mulut kita, kalimat apapun yang keluar dari mulut teman-teman, pasti akan memakai 4 rumus tenses tersebut. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kenapa metode ini menjadi sangat mudah ya, sangat cepat, karena
teman-teman tidak perlu pusing harus mikirin 16 rumus tenses, karena ternyata dalam prakteknya yang paling utama yang selalu pasti terpakai adalah hanya 4 rumus. Nah, oke ya teman-teman, yaitu rumusnya adalah, rumus tensesnya adalah yang future tense, continuous tense, perfect tense, dan present tense. Nah, ini kalau dalam pengertian dalam bahasa Indonesia adalah future tense adalah untuk menggambarkan perbuatan yang akan dilakukan, kemudian continuous tense adalah untuk menggambarkan perbuatan yang sedang dilakukan, lalu perfect tense adalah menggambarkan perbuatan yang sudah dilakukan, dan kemudian present tense adalah menggambarkan perbuatan kebiasaan atau perbuatan sehari-hari. Nah, jadi 4 ini teman-teman adalah perbuatan yang akan dilakukan, perbuatan yang sedang dilakukan, perbuatan yang sudah dilakukan, dan kemudian perbuatan kebiasaan. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang angka 2-nya. Nah teman-teman, di dalam kalimat itu diklasifikasikan dalam 2 kelompok besar, yaitu kalimat ditinjau dari cara penggunanya. Ada kalimat berita itu ada kalimat positif dan kalimat negatif. Kemudian kedua ada kalimat tanya, ada kalimat tanya yes no question, kalimat tanya question word, dan embedded question. Lalu ada kalimat seru, ada kalimat perintah, ada kalimat larangan, ada kalimat pasif, ya. Itu ditinjau secara cara penggunaannya. Kemudian yang kedua, klasifikasi yang kedua adalah kalimat ditinjau dari strukturnya. Nah, kalimat secara struktur ada 4 juga, ada 4, yaitu kalimat sederhana atau kalimat tunggal. Bahasa Inggrisnya adalah simple sentence. Kemudian yang kedua kalimat majemuk setara. Bahasa Inggrisnya adalah compound sentence. Yang ketiga lalu kalimat majemuk bertingkat. Bahasa Inggrisnya adalah complex sentence atau complex sentence. Dan susunan kalimat yang paling rumit dan tertinggi serta paling sulit adalah yang keempat, adalah gabungan antara kalimat majemuk bertingkat dengan kalimat majemuk setara, yang bahasa Inggrisnya bernama compound complex sentence. Nah, kesimpulannya teman-teman, saudara semua, bahwa apapun bentuk kalimatnya, apapun jenis kalimat dan bentuk kalimatnya, intisari kalimat itu hanya ada 2. Yaitu angka 2 itu merupakan intisari dari seluruh jenis kalimat yang ada dan dari seluruh bentuk kalimat yang ada. Nah, intisari kalimat itu hanya ada 2, yaitu satu adalah pertama adalah kalimat verbal. Yang kedua adalah kalimat non-verbal. Nah, kalimat verbal dengan mudahnya adalah kalimat yang memakai kata kerja. Kalimat non-verbal adalah kalimat yang tidak memakai kata kerja. Atau kalau definisi yang benar secara bahasa, kalimat verbal adalah kalimat yang predikatnya memakai kata kerja. Dan non-verbal, kalimat non-verbal adalah kalimat yang predikatnya tidak memakai kata kerja. Pokoknya apapun selain kata kerja, bisa kata benda, kata sifat, kata keterangan, apapun jenisnya. Asal selain kata kerja, pasti kalimat itu adalah kalimat non-verbal. Nah, oke teman-teman, nanti akan kita bahas untuk angka 4-nya di video yang ketiga. Di video yang kedua ini, saya kira sudah cukup. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.